gitu loh. Gue nggak mau mama gue dengan semua perjuangan yang udah dikeluarin. Ya dulu kan mama gue juga sempet diinjak-injak juga sama orang ya kan. Iya. Maksudnya bukan diinjak-injak. Ya dalam arti literally enggak fisik ya, lah bukan ya. Tapi secara moral, secara mental semuanya. Mama juga kena banget tuh mentalnya semua waktu dia sendirian ya. Iya. Udah gitu ya kita kehidupannya biasa-biasa aja boy, gitu loh. Kadang kurang malah. Betul. Makanya harus kalau pinjam sana sini pada saat itu. Pinjam sana sini, terus gue juga harus bantu bikin kue dulu. Ingat banget gue sampai sekarang gue masih bisa boy bikin kue lapis, baking. Tapi bikin adonannya nggak bisa, mama gue yang jago. Tapi untuk bakingnya gue masih bisa boy sampai sekarang. Gue suka minum sendirian nih boy. Suka minum sendirian, santai, chill, sambil nonton, sambil denger lagu. Tapi kadang itu ada memori itu balik lagi, jadi keinget lagi kalau sendirian. Gitu loh. Jadi ya nggak bisa, itu nggak bisa dihapus emang. Dan akan ada di situ. Ya mungkin untuk gue mengenang seorang papa lah, gitu. I see. Welcome to Pikiran Si Boy. Hari ini kita kedatangan Ko Agustinus dari keluarga Gani. Beliau merupakan keluarga yang saya tumbuh sama keluarga besarnya dia. Kita nggak sengaja ketemu beberapa minggu yang lalu dan ya please welcome Ko Agustinus. Hai Ko. Hai boy. Thank you boy. Udah diundang sini loh. Thank you. Ya kita culik-culik dikit ya. Nggak apa-apa ya. Ada waktu kan nih, aman ya? Aman. Ko Agustinus merupakan salah satu dari keluarga Gani yang kalau saya suka cerita di konten saya inspired by keluarganya mereka. Keluarga generasi pertama kayaknya ya, keluarga kalian yang punya kesuksesan gitu. Iya, betul. Karena si Engkong kayaknya enggak deh ya, modal nyekolahin anaknya kan. Iya, sekolahin anak semua dia. Betul, dan Ko Agustinus ini merupakan generasi kedua betul. hitungannya. Tapi yang akan saya obrolin di sini dan yang menarik adalah sorry to say Ko Agus hitungannya kehilangan orang tua laki-laki umur. Saya dulu umur 8 tahun. 8 tahun? Iya, 8 tahun. Pas lagi kerusuhan 98 itu loh boy. Oke. Persis banget pas lagi kerusuhan itu tuh. And then? Jadi kita gak ada perayaan banyak-banyak tuh dulu tuh. 7 hari. Itu kita gak ada karena lagi rusuh kan? Gitu. Pas masih kecil dibilanginnya apa? Untuk bilang si bokap gimana-gimana? Wah itu sih. Jadi pas kejadian. Pas kejadian, kita ngomongin pas kejadian dulu ya untuk orang bisa belajar kok bisa si anak ini untuk nerimanya prosesnya seperti apa, karena di luar referensi saya sama sekali. Itu lumayan lama ya boy kalau untuk menerima ya. Tapi ya kita bring back aja story sebelum kejadian itu. Sebelum kejadian itu. Jadi kan papa tuh lagi set up pabrik. Oke. Karena saya sering banget diajak, saya yang paling sering diajak karena saya paling nakal di rumah tuh. Paling aktif lah. Paling aktif di rumah. Nggak bisa diem. Mama saya agak terganggu gitu loh. Kan dia bikin kue dulu kan. Betul. Nah saya suka ngisengin kue-kuenya tuh. Makanya sering diajak papa. And your father is part of bisa dibilang anak-anak yang sukses duluan dari keluarga Gani, iya gak sih? Iya, sama adeknya. Sama kokonya juga ada Ceknawan ya kan. Betul. Dulu kalau inget kan. Betul. Dan setelah itu lagi bikin pabrik nih. Lagi bikin pabrik dia. Nah itu capek banget dia. Dan dia pun masih aktif untuk mengajar karate kan. Kateda pada saat itu tuh. Iya, Karate Kateda. Nah dia kan salah satu guru besar. Kalau yang di Indonesia sekarang kan masih Pak Otong kalau nggak salah dia. Pak Otong. Nah dia anak buahnya Pak Otong lah ibaratnya dulu tuh. Tapi sama-sama udah jadi guru besar gitu. Setahu saya ya. Nah itu di malam sebelum kejadian, beliau sudah dari pagi udah di pabrik gitu loh, udah di pabrik, sudah setup mesin lah apa ya. Emang ada kesibukan itu karena emang lagi beberes itu. Lagi beberes pabrik itu kan. Betul. Pabrik apa kok kalau boleh tahu pada saat itu? Plastic injection. Saya ingat bareng tuh. Ceknawan dong berarti. Iya, Ceknawan dulu yang bikin cetakannya. Papa saya mau yang injectionnya yang injek setelah ada cetakan, nah dia yang injek tuh dari plastiknya tuh gitu. Dan itu sedang di setup sampai H-1 sebelum kejadian. Betul. And then?
malamnya tiba-tiba malam jam berapa saya lupa ya. Teman-temannya datang tuh, teman-teman karatenya kan. Teman-teman karate datang ke rumah ngajakin papa pergi tuh untuk ya untuk karate dia lah, saya nggak tahu lah, nggak tahu persis karena masih kecil juga kan. Nah dia pergilah tuh akhirnya tuh ke Goa Buni Ayu. Goa Buni Ayu. Goa Buni Ayu yang di daerah Sukabumi. Nah di sana tuh ngomongnya orang Gua Siluman. Kenapa? Angker lah ya, bilang kita angker. Tapi ya intinya sebuah gua lah. Sebuah gua. Nah dia masuk ke situ tuh sama teman-temannya tuh, sama anak buahnya dia. Gitu. Anak-anak karate nih. Anak-anak karate semua. Masuklah ke gua itu. Ya intinya ada satu murid yang stuck di bawah, nggak bisa keluar, dan itu ada air yang lumayan tinggi. Jadi apa yang ada yang kesangkut, mungkin kaki atau apa sih, nggak tahu detailnya. Papa saya mau nolongin. Dia nolongin muridnya naik ke atas, papa saya yang stuck. Sedangkan di situ muridnya nggak ada yang bisa bantu sama sekali. Cuma akhirnya sempat bisa dievakuasi ke atas, katanya masih hidup. Tapi di perjalanan mau ke rumah sakit dia udah nggak bisa gitu. Udah pergi. Nah itu long short story yang diceritain sama mama gitu. Tapi bukan pada saat umur segitu. Bukan Jadi, saat umur. At that moment bokap nggak pulang tuh gimana? Tiba-tiba yang datang bukan papa. Pas sore hari, saya ingat tuh sore hari Minggu nggak salah ya. Hari Minggu sore hari yang datang itu engkong. Kakek. Engkong Gani. Yang datang tuh engkong. And then langsung ngomong, papa udah nggak ada. Nggak terima dong umur segitu, 8 tahun. Nggak terima, bukan nggak terima ya. Agak bingung ya. Agak bingung. Nggak ada apa maksudnya nggak ada gitu. Kalau misalnya bisa digambarin Goa Buni Ayu ini kayak apa? Jadi guanya itu ya saya kebetulan karena kejadian itu ada nggak terima sampai saya tua, sampai gede kemarin pas kuliah, akhirnya saya coba explore sendiri gua itu. Untuk pengen tahu rasanya. Mau tahu aja gua itu. Jadi kebetulan saya tahu persis goanya seperti apa ya. Memang kita harus ada rappling di sana. Rappling berarti dari luar ke dalam itu harus rappling dulu. Dari atas ke bawah. Atas ke bawah. Jadi kita harus turun tuh. So ada goa ini bukan yang main entrance bullet gitu ya? Bukan. Berarti rappling atas ke bawah. Rappling atas ke bawah. Dan itu ya saya pakai equipment ya. Kalau aku pakai equipment yang lumayan mumpuni lah pada saat itu. Ya jadi kita tahu lah semuanya. Kemarin saya juga ngobrol-ngobrol sama Kuncen, yang ternyata Kuncennya masih hidup. Yang dulu sempat bantuin papa gitu. Jadi emang goanya tuh ada sungai, ada sungainya di bawah goa itu. Dan yang paling penting sih sebenarnya alat keselamatan sebenarnya. Pada saat itu nggak ada kan? Atau mungkin papa saya tidak berpikiran seperti itu karena dia juga ya pengalamannya juga tinggi di karate juga kan. Sampai bisa mengunci pernafasan kalau yang tahu metafisika kan. Cuma karena saya tidak mendalami itu ya, saya nggak ngerti hal seperti itu ya. Gitu. Berarti hitungannya setelah turun itu ada aliran air. Ada aliran air. Berarti ketika turun langsung air gitu. Iya. Apa yang dilihat di dalam? Ya sebuah gua biasa sebenarnya. Sebuah gua biasa aja, ada stalagmitnya juga. Sebenarnya seperti itu juga. Cuma ya. Tapi adrenalin rushnya mungkin tinggi ya. Lumayan tinggi gitu. Cuma pada saat ya itulah engkong datang itu ya kita bingung banget boy. Apalagi saya yang tiba-tiba keluar, karena kan seneng kalau ada tamu datang tuh dulu waktu kecil kan. Seneng banget. Disengin lah. Terus mobilnya kenal nih, mobil engkong nih kan. Wah, mobil engkong nih. Ya kita kan langsung excited dong, engkong datang gitu kan ke rumah kan. Ya langsung dikabarin seperti itu ya, kita juga bingung. Dan pas nggak lama engkong datang, papa datang. Dengan posisi sudah tidak bernyawa. Dan kita lihat bonyok-bonyoknya semuanya. Dan itu masih kebayang sampai sekarang. Banyak banget mukanya kan. Tapi nggak tenggelam kan hitungannya? Tenggelam dalam air. Karena how long? Saya nggak tahu. Tapi aku nggak tahu. Ketika balik masih dalam kondisi baik kan? Udah nggak sadar. Katanya di sana ya sudah tidak sadar. Cuma anehnya kenapa tidak
dilakukan CPR itu juga saya nggak ngerti. Betul. Apakah di sana tidak ada yang Nggak bisa ada yang CPR, ngerti CPR sama sekali. Saya juga nggak ngerti lah. Sebelum dibawa ke rumah sakit kan nunggu ambulan juga kan butuh waktu. Butuh waktu, apalagi itu di daerah tertentu kan. Betul. Nah itu. Respon apa ketika bokap datang? Nangis banget lah. Ngerasa ya? Wah, ngerasa lah. Ini papa gue udah nggak ada respon nih kan. Jadi yang seorang anak tahu adalah he's unresponded lagi, bener-bener nggak respon sama sekali. Nggak respon sama sekali. Dengan muka yang udah ya ada darah gitu kan. Kita melihat, dan itu yang saya masih ingat sampai sekarang mukanya. Oke. Gitu. And then realize bahwa bokap nggak ada and what you to do tuh untuk seorang anak gimana hari-hari yang dijalanin setelah momen yang lumayan sedih kan. Ini udah palung banget nih dalam sebuah emosi ya, ini udah dalam banget palungnya. Betul. Kan untuk emosi ini bisa recover ke atas biasanya kan ada healing moment, entah itu dari keluarga nge-behave atau apa. Tapi kan untuk kehilangan seseorang ini berat nih untuk naiknya. Hari-hari yang dijalanin gimana? Berat banget, sampai saya pasti inget banget dulu waktu saya SD. Waktu gue SD boy, gue pernah dibully loh boy. SD berarti itu 8, oke. Berarti masih kan ada 4 tahun lagi. Masih SD tuh, masih SD. Nah itu ada yang ngebully sampai, ya ada lah. Anak gue pun lainnya. masih ingat semuanya namanya, saking gue bencinya gitu dulu sama dia itu. Apa yang dia bilang? Cie nggak punya papa, god damn it lah. Ya, shit. And then how you react about it? How you react about it? Gue cuma diem aja karena gue bukan anak yang mau melawan juga gitu loh. Pada saat itu? Pada saat itu gitu. Karena memang gue tahu kalau gue ngelawan, gue juga kan diajarin karate sama papa. Iya. Takutnya hancur. Takutnya bahaya gitu, bukan apa-apa sih. Betul. Bukan hancur atau apa, takutnya bahaya aja gitu. Iya, panjang urusannya. Gue yang kena juga, mungkin dia juga kena kan. Betul. Sama-sama hancur juga kan. Iya. Mendingan gue diem. Cuma ya tapi lumayan. Masih kesimpan ya memorinya ya? Wah masih banget. Sampai kapan? Sampai sekarang lah. Sampai kapan? Kan ini kan bentuknya sadness ya, kesedihan atau drawdown feeling yang beneran di bawah gitu loh. Untuk ngerangkak naik atau itu dibiarkan di situ sebagai sesuatu yang hilang? I mean like kayak kita kehilangan barang. Barangnya sepakat ini udah nggak balik lagi. Yeah. Tapi kan kita berusaha untuk recover ini dengan cari orientasi yang lain untuk kita bisa fokus. Apakah ini unreplaceable hal ini? Kalau papa ya unreplaceable. Berarti tapi bagian dari jiwa lu masih ada di palung ini sebenarnya. Masih dong, masih ada situ. Cuma maksudnya dia nggak akan bisa digantikan sama siapapun boy. Karena ya cinta lah. Gue juga cinta sama dia papa gue kan. Dan dia juga bukan seorang papa yang buruk gitu loh. Dia seorang papa yang indah sama mama gue juga. Gue seneng melihat mereka gitu loh. Even mereka berantem pun gue tahu pada saat mereka berantem, tapi mereka selalu dengan gampangnya menutupi we're fine gitu loh. Gitu loh boy. Jadi nggak ada yang bisa. Berarti moment of truth-nya adalah sebagian dari jiwa lo, entah itu 20%, 30% tetap ada di zona itu. Dan pasti. Itu bisa di callback kapanpun sama lu untuk ingat semuanya. Bisa. Dan gue masih ingat semua kejadian pada saat hari H. Yang kedua, hari kedua dia dikasih es dulu. Kalau dulu kan zaman dulu peti, ya kan, bawahnya dikasih es kan, es batu kan. Gue masih ingat semuanya boy, karena gue ikut proses itu semuanya tuh. Sampai kejadian setelah itu yang lumayan bikin keluarga kita terpukul ya. Mama dulu belum kerja kan, mama dulu udah berhenti kerja karena punya 3 anak kan. Dan mama harus cari uang lagi kan akhirnya. Dia harus cari kerja lagi karena dari kue tidak cukup. Cuma semenjak dia kerja pun masih bikin kue. Dan lu boleh tanya juga dia tuh, dulu anak-anak itu yang bantu bikin kue juga untuk survive. Makanya kalau lu bilang bisa di replace, enggak, papa nggak ada yang bisa nge-replace siapapun gitu. Recover memorinya berarti there's no recover for this moment ya. No recover, no escape juga dari memori. Beneran versinya saya, karena saya keluarganya kecil dan kebetulan kayak nggak punya saudara atau apa, gue kayak nggak bisa sama sekali relate nih. Dan gue pikir ada apa ya,
momennya kayak gue udah punya anak, ada hal yang ngebantu si perasaan ini untuk ada apa ya, jadi palungnya nggak terlalu dalam lah. Berarti ini sebenarnya nggak ada hubungan dengan happiness lain. When you come back to that moment, ini tetap sedalam itu palungnya. Tetap sedalam itu. Sampai gue tua juga mungkin itu unreplaceable. Nggak bisa. Nggak ada yang bisa replace. Karena ya kita bisa replace apapun dengan yang baru sebenarnya. Betul. Tapi kalau suatu yang berharga banget kan, itu susah untuk di replace. Contohnya nih, papa gue udah nggak ada. Yes. Kita sebenarnya bisa cari seorang papa di luar sana. Sepakat. Gitu loh. Bukan dengan lu jadi papa gue, enggak. Betul. Tapi kita melihat sepak terjangnya dia. Jadi role model kita di hidup kita. Betul. Gitu loh. Kayak Boy pasti akan jadi role model nantinya. Sama siapa? Sama anak kan. Nah gue juga mencari role model itu ke orang luar. Orang lain. Cecek gue. Ya kan. Salah satunya tuh. Terus ya gue lihat juga dari figur-figur motivator semuanya. Nah itu semuanya yang gue cari untuk menjadi papa itu begini ya. Karena sekarang kan gue jadi papa kan. Jadi orang tua. Nah gue harus tahu nih sebagian ya cuma 8 tahun, selama 5 tahun juga mungkin gue lupa sama papa kan. Maksudnya sampai sisa umur 5 sisa 3 tahunan yang itu yang gue inget gitu. Waktu sama papa dan gitu kan. Dan what you to do-nya tuh kayak nggak ada query-nya atau nggak ada urutannya. Dan harus mencari hal dari itu orang lain. sana. Di luar sana semuanya. Secara pengalaman hidup juga kita harus cari juga ya mungkin kita kalau sekarang enak ada Instagram, kita bisa lihat-lihat motivator, referensinya banyak banget. Dulu nggak bisa. Jadi dunia tertutup. Dulu tuh cuma Cecek. Karena om. Cecek tuh om ya kalau yang Cecek buat tuh om. dari kakaknya adiknya papa. Adiknya papa itu yang paling deket sama gua. Gitu loh. Terus dan bertiga ini agak potong, ngelewatin hari-hari ketika bokap nggak ada. Maksudnya chaos itu kan pasti datang ya. Datang kan. Maksudnya gimana respon keluarga untuk ngehadepin anggaplah ini it's a big disaster, right? Maksudnya ini udah bukan lagi kejadian alam, tapi ini udah bencana hitungannya kan untuk sebuah keluarga yang kepala keluarganya pass out hitungannya. Betul. Kalian secara bertiga saudara atau mama saling nguatin lah, atau mama yang berusaha untuk tetap tegar? Mama ya? Mama yang berusaha tegar. Kalau kita dulu ya kita nggak ngerti banyak sebenarnya sih. Intinya kita kehilangan papa, ya kita sedih di saat itu. Kita sampai teriak-teriak anak-anaknya semuanya. Sampai suara gue pecah juga pada saat hampir pecah pada saat hampir di umur segitu tuh. Ya yang penting yang nguatin mama semuanya. Mama yang berusaha tegar dia sebenarnya. Sok-sokan deh. Padahal sebenarnya gue sering ngeliat dia sedih. Sering ngeliat dia nangis sendirian. Cuma kan itu jadi yang ngiris hati juga kan kalau ngeliat mama sampai nangis mulu gitu. Padahal di depan kita sebenarnya dia nggak pernah ngeliat. Malah membuat kita behave ya, memberi semangat lah atau apa. Betul nggak Boy? Yang gue inget dulu Boy. Pas papa pergi terus kerusuhan udah mulai mereda Boy di 98 itu. Mama gue tuh ngajakin jalan Boy. Jalan-jalan yuk. Hebat gak? Padahal itu masih momen berkabung loh. Belum berapa bulan lah, belum nyampe sebulan lah. Itu kan intinya kerusuhan itu udah beres. Kita jalan ke Anyer dulu tuh, gue inget. Sampai mobil gue tuh digoyang-goyangin orang karena masih ada kerusuhan sedikit dulu tuh. Akhirnya kita, mama akhirnya ngasih duit ke mereka. Dia masih berusaha untuk anaknya. Tetap strong ya. Tetap strong, anaknya udah ajak jalan-jalan gitu. Berarti lu anak kah? Anak kedua dari 3 bersaudara. Lu punya cici ya? Punya cici, punya betul. Cici kan? Betul. Sebagai cowok aja sedip itu gimana cici lu? Maksudnya pasti apakah dia ada cerita ke adiknya atau how to compile this family? Kita nggak terlalu ini karena kita semuanya ya karena mama begitu. Kita saling nguatin aja bareng-bareng. Iya. Karena kita tahu kan, kita udah nggak mungkin ketemu papa kan? Iya sih. Kita udah tahu, kita udah sadar itu. Sejak papa udah dikubur dulu di Selapajang di Tangerang, kita udah tahu kita nggak mungkin lagi ketemu seorang papa nih. Dan itu udah ngerti ya, dan dipaksa untuk mengerti untuk umur segitu ya. Dipaksa untuk mengerti karena keadaan kan? Iya. Karena keadaan juga Boy.
Oke, long short story, SMA beres kuliah segala macem, akhirnya what should you do when you don't have any guideline lah hitungannya ya? Ya. Sama Om berarti sama Cece? Sama Om lah. Oke. Yang paling besar yang porsi impactful di hidup gue ya Om gue. Ceknawan itu lah. Itu yang impactful banget. Dan he guide you? He really guide me. Oke. Not as an Om anymore for you then? Seperti papa juga sebenarnya. Iya, hitungannya. Tapi tetap dia nggak bisa replace. Ya, oke. Secara sosok unreplaceable. Unreplaceable. But the guideline is really important for you. Pasti. Important banget. Dia di hidup gue sih berharga banget juga. Hampir mirip sama papa tapi tetap papa gue sih. Iya. Ya unreplaceable lah. Unreplaceable. We commit that it's unreplaceable thing. Karena ketika gue tanya ke lu pun, memorinya tuh nggak naik secara emosional tuh nggak bisa dijadiin it's a natural things when you talking about your father kan. Tetap palungnya tuh masih sedalam itu gitu loh. Betul. Memorinya masih kesimpan, sakitnya masih ada, sedihnya masih sedalam itu ya udah. Tapi intinya dibiarkan di sini sebagai memori, lalu tinggalkan untuk tetap ngelewatin hidup lu yang sehari-harinya gitu. Betul. Loh. Bukan gue tinggalin tapi ya lebih baik ya gue cuekin dulu aja gitu. Iya. Gue cuekin aja gitu. Gue kira ininya bisa naik loh, ternyata enggak ya. Nggak bisa. It will stay. It will stay there, deep there. Yep. Oke. Gue cuma anggap ya udahlah, gue harus life goes on bro, iya kan? Iya. Kita harus sadar itu juga kan. Iya. What's in the past. Ketika ini agak sulit ya. Bokap udah nggak ada. Lu juga harus kuliah, harus berusaha kerja. Oke. Sampai ngutang-ngutang dulu boy, mama gue inget boy. Sampai dulu sekolahan tuh sering banget gue dipanggil karena belum bayar SPP. Berbulan-bulan. Itu kelas berapa? Ya dari SD lah, dari SD SMP apalagi tuh gue inget banget. Karena dulu dipanggil kan. Iya. Ingat kan? Dipanggil yang mau ngutang-ngutang kan. Iya. SPP-nya belum beres. Iya, karena di saat itu mama gue masih berusaha untuk sekolahin gue di sekolah yang terbaik, yang menurut dia terbaik. Iya. Dan walaupun itu memberatkan dia. Gitu loh. Kita bertiga semuanya di sekolah yang lumayan oke. Padahal dia pun berat banget. Dia painful juga sebenarnya gitu. Dia struggling juga sebenarnya. Struggling banget. Tapi ada bantuan juga dari Om dari Ceknawan. Itu juga ada bantuan juga. Dan itu nggak mungkin gue lupain. Iya. Gitu loh. Iya, tapi ya ketika kehidupan berjalan, orang kan taunya lu yang sekarang gitu loh. Iya. Orang taunya adalah lu yang sudah sukses membina semua hal, Amin. berbagai macam, dan there's no the sadness Jonathan yang di sini nih gitu loh. Dan gue juga nggak pernah ketemu itu. Ketika kita kumpul keluarga atau saya dibawa sama keluarga mereka untuk berkumpul di satu tempat atau apa, I don't feel like you have that deep sadness on it gitu loh. Karena keluarga juga saling nguatin sebenarnya sih. Iya. Gitu. Dan keluarganya mereka sih lumayan kompak ya buat generasi 1 dan generasi 2-nya. Saya aja yang bukan keluarga masih di behave kok, bisa kok gini masih kena rangkul lah tanda kutip. Walaupun bukan part of your blood gitu loh. Ya, kita tuh ketemu blood. Kita umur berapa ya Boy? Kayaknya gue SD deh. SD lah. Iya. Tapi pas gue nggak tahu yang Anyar yang lu cerita itu ada, gue kayaknya sih nggak ada. Tapi gue pernah ngerasa ke Anyar dan nama lu juga kayaknya. Itu Sambolo itu. Pantai Carita dulu. Oh di Caritanya ya. Pernah diajak juga. Yang di kondominium itu ya. Iya betul yang di kondo. Oh iya. Di kondo itu. Iya. Jadi kalau misalnya ditanya, yang amat sangat gue berhutang sama keluarga kalian atau keluarga Gani adalah source of happiness yang nggak bisa dirasain sama orang. Dan itu menarik. Dan gue makanya kenapa gue nanyain ke lu tentang bokap lu, I don't feel you have that moment. I don't thought gitu. Gue nggak sempet mikir sedikit pun karena emang nggak ada gitu loh. You didn't apa ya, showing up gitu loh. Gue kira it's recover already, tapi ternyata enggak. I see. Oke, gue pakai kacamata hitam nih. Oke. Sekolah beres, SMA beres. Kuliah. Kapan lu ikut Om lu atau Cecek Nawan? Itu pas setelah kuliah lah. Abis beres kuliah, selesai semuanya, skripsi selesai. Terus udah wisuda juga ya. Udah wisuda, nah itu baru ikut Ceknawan. Dibantu sama dia, ayo kerja yuk di tempat Cecek belajar. Karena dulu gue juga ngambilnya teknik industri. Terus ya sama-sama ke pabrik juga kan. Betul.
Nah, gue juga suka tuh mesin-mesin tuh. Nah, disalurin sama Ceknawan, dibantu di situ tuh dari mesin manual. Kalau lu tanya dia masih inget semuanya pasti boy. Mesin manual. Mesin manual. Jadi gue manual operating berarti. Manual operating. Jadi gue seorang S1 ngerjain mesin untuk ya sebenarnya SMK aja bisa gitu. Iya. Jadi gue dididiknya bener-bener bukan bootstrap cuma banget. Ya, dari nol banget. Oke. Jadi gue nggak dianggap gue S1 di situ. Gitu. Kalau S1 kan biasanya langsung kita kantor ya kan. Ya kerja yang di AC gitu kan. Nge-PIC-in lah atau apa gitu. Oh ini enggak ini. Dari kosong semuanya. Dari kosong gue belajar dari nol. Walaupun sebenarnya gue juga udah belajar mesin CNC semuanya. Benar. Di tempat kuliah juga, tapi kan beda, ini kerja. Beda, ini kerjaan ini. Ini kerjaan. Menyangkutnya sama uang kan. Betul, semuanya kan. menyangkut sama lu punya tanggung jawab ke atasan lu, betul. Ke teman kantor lu. Iya, peer to peer kita kan semuanya. Peer kita, betul. Oke. Itu sampai gue kerjain di manual, di grinding. Oh, grinding juga sempat. Grinding sempat. Di grinding, di milling, gue inget banget tuh. Tapi itu happy lah, gue happy. Setelah lama gue inget-inget itu happy banget gue. Ternyata maksudnya si Ceknawan tuh dulu pas gue kerjain tuh, ini apaan sih kok gue ngerjain kayak begini gitu loh. Lu harusnya nggak ada di sini. Iya, harusnya gue nggak di sini. Gitu. Ada ya perasaan itu ya. Ada perasaan itu. Iya. Ada, tetap ada. Karena egonya anak muda lah. Egonya anak muda terus gengsinya S1 kan. Iya dong, ya pasti. Kan? Lagi kita pas wisuda euforianya kan besar sekali. Betul. Terus pas masuk kerja, masuk kerja doang. Di peer to peernya sama anak-anak SMK semuanya, dan oh my god, tapi ya udahlah. Ya udahlah, pasti ada maksud tertentu, yakin gue. Di saat itu cuma pasti ada maksud tertentu nih. Yang kita juga nggak bisa tahu. Yang kita nggak tahu nih. Kita jalan aja yang penting. Kita jalan aja deh, karena kita juga mau milih apa. Kita masih belum punya guideline yang bagus juga dalam hidup kita. Terus kita juga belum punya tujuan yang benar kan. Pada saat itu kita bingung mau kemana kan. Ya udahlah, kerjain aja deh. Apapun yang terjadi yang di mata gue kerjain aja udah. Oke. Hal yang paling mostly ketika lu ngejalanin hidup dan berusaha untuk survive sekeluarga, pas nggak ada bokap itu, yang hilang itu sosoknya, chaosnya yang emang nggak enak, atau ketika lu besar itu kayak nggak ada orang yang untuk cerita atau sejenisnya? Ya sebenarnya nggak ada orang cerita juga termasuk, karena gue juga paling deket sama papa, karena paling sering diajak jalan kan sama papa tadi gue bilang kan. Gue sering banget diajak jalan sama dia, sampai ke kantor dia sebelum dia buka pabrik itu ya. Dia masih di kantor dia yang lama, di data script kalau nggak salah itu. Nah itu gue sering diajak. Gitu loh, dibanding sama kakak dan adik gue, karena mereka kan pendiam banget orangnya, kan? Santai gitu loh. Kasih TV dan nonton beres gitu. Kalau gue dikasih TV, kasih apa semuanya tetap aja nggak bisa. Bongkar. Nggak bisa diem lah, nggak bisa diem. The main things yang hilang ya sosoknya banget ya, hitungannya buat pribadinya lu ya. Betul. Sampai lu besar, apakah lu menceritakan beberapa hal yang menurut lu punya keresahan ke Ceknawan atau ke nyokap lu? Enggak, nggak pernah gue ceritain. So you just keep it? Just keep it by myself. Just keep it by yourself. Okay. Karena cukup lah buat gue sih. Dan inilah akhirnya gue ngobrol sama lu lah. I don't have any reference yang gimana ya. Gue kalau happiness gue masih bisa describe. Tapi kalau hitungannya sadness, happiness ada ujung, gue masih tahu nih. Kita bisa tarik happiness. Misalnya kita lagi happy, punya mobil baru deh ngobrolnya. Mungkin 5 hari lah itu. Kita bisa tarik mundur untuk kita zen lagi ya di tengah. Betul. Buat fokus. Nah tapi the sadness atau the main things yang kesedihan ini gue gak tahu nih mau nariknya kapan gitu loh. Susah boy, jujur aja ya boy ya. Ya kita udah sama-sama dewasa lah ya. Kadang gue lagi sendiri nih. Gue kan di rumah ada men's cave yang tadi gue cerita juga. Jadi di men's cave gue suka minum sendirian nih boy. Suka minum sendirian, santai, chill, sambil nonton, sambil denger lagu. Tapi kadang itu ada memori itu balik lagi, jadi keinget lagi kalau sendirian. Gitu loh. Jadi ya nggak bisa, itu nggak bisa dihapus emang. Dan akan ada di situ. Ya mungkin untuk gue mengenang seorang papa lah, gitu. I see. Ada rencana kapan lu ceritain ke anak lu mengenai hal ini? Oh masih lama lah. Masih lama lah. Story ya. Masih lama banget, anak gue masih kecil kan. Iya, tapi ada beberapa hal yang dia harus tahu dari bokapnya. Pasti gue kasih tahu. Dia juga kasiannya kan anak gue nggak ketemu kakek ya. Iya betul. Dia nggak ketemu kakek juga dari istri gue juga kan nggak ada tuh. Iya.
Ya nanti pasti diceritain lah. Pasti diceritain. Dia harus tahu kakeknya itu juga ya bukan orang impactful banget dalam hidup gue. Gitu. Sampai gue bisa jadi kayak gini dan kedepannya kita harus berkembang lah Boy. Betul, sepakat. Kedepannya kita harus berkembang sampai berkembang di mana kita nggak tahu. Betul. Intinya anak gue juga harus tahu dia tuh dari siapa. Jangan lupain sejarah yang udah udah ditoreh kan gitu udah ditoreh. Nggak bisa dilupain itu. Oke. Terus ketika perjalanan panjang itu kan hidup kan kita ngelewatin banyak fase ya. Kita ketemu dari umur 10 kayaknya 8, 9, 10 SD lah ya lu SD lah. Gue SD kok. Lu kakak kelas 2 tahun atau 3 tahunnya gue hitungannya. Dan fase yang kita lewatin tuh panjang banget ya. Dari sekolah ke kuliah ke kerja ke merit ke kemana lagi lah intinya. Sampai kita ketemu kemarin. Yang versinya seorang Agustinus itu lebih susah merit tanda kutip nggak ada bokap atau kerja tapi nggak ada panutan bokap. Merit tapi nggak ada bokap atau pada saat kerja, karena dua hal ini kan punya peranan penting nih. Si badan lu kan otomatis gue mau merit nih. Biasanya kan when you are married kan lu pasti cerita kan nyokap, gue rencana udah serius gini. Tapi kayak the guideline kan lost kan. Nah itulah Boy, kalau ngomongin merit Boy, itu bisa bring back story juga gitu loh. Karena gue nggak punya papa kan di saat itu. Iya. Nggak ada papa jadi. Ya walaupun ada yang wakilin, betul, ada walinya. Betul. Tapi tetap yang gue lihat itu papa gue ada di situ pada saat gue merit pun. Visualisasinya kesana. Visualisasi aja sendiri. Gitu loh. Itu sedih banget lah. Untungnya gue punya papa bukan papa yang brengsek gitu loh. Iya. Sorry. Bukan brengsek dalam arti negatif, tapi jadi sampah masyarakat lah ya kurang lebih, atau judi lah apalah, mabok betul. macam. Bukan ke arah seperti sana. itu. Iya. Untungnya. Dan dia masih dikenang banyak orang juga sebetulnya. Betul, dia masih dikenang. Gitu masih ada bukunya juga dia di Google, kalau bisa cek tuh Wiryawan Gani ada bukunya di Google. Oh ada ya? Ada buku Seni Bela Diri Metafisika. Itu ada fotonya papa juga tuh di situ tuh. Jadi ya lumayan deep lah dia pergi di dunia ini nih. Berarti kalau bisa tanya kerjaan atau merit itu yang lebih bring back a lot of memories ya? Pasti. Kalau kerjaan ya karena itu kan kerjaan, place kan. Kerjaan itu kan sebenarnya untuk future Boy. Iya sih. Kita ke depannya kan. Iya. Kita nyari uang di kerjaan untuk kita ke depannya kan. Iya betul. Kalau merit kan once in a lifetime. Yeah. Apalagi ya itu acara yang lumayan paling besar, sakral, besar banget di hidup kita gitu. Yeah. Turnover life lah. Wow. Brings back memory banget itu sih. Itu lumayan sedih lah itu. Iya. Soalnya versinya gue kenapa gue bandingin karena murni gue bener-bener pengen tahu gitu loh, karena versinya gue kalau waktu gue married yang nggak ada tuh bokapnya istri. Tapi H+ tahun deh kayaknya dari bokapnya istri itu meninggal, tapi karena sakit lah, serangan kedua lah gampangannya. Tapi yang gak enaknya adalah gue belum sempat minta izin ofisial pada saat itu. Jadi dia tahu gue pacaran lama, tapi belum ada waktu. Memang si Siska juga belum beres kuliah, jadi emang kita belum commit buat married. Jadi belum sempat ngomong. Ada di arah sana ada, tapi kan itu di Siskanya ya, di istriku ya. Betul. Tapi yang gue tanya, ketika gue tanya ke lu, susahnya adalah kita kan bakal jadi kepala keluarga. Betul. Itunya lo yang maksudnya itu yang hard to say it, but nggak ada yang bisa solve ini gitu loh. Apapun yang kalian ngomong di internet tentang anak yang nggak punya orang tua, ternyata pada kenyataannya, dan gue denger dari lu sendiri, it's unreplaceable gitu loh. Apapun happiness yang lu udah achieve, ya jurang itu tetap ada dan bisa disinggahi sementara waktu buat lu flashback gitu loh. Betul banget. I see. Kita ketemu di sini gue jujurnya lumayan jadi sedih juga sih Boy. Iya. Tadi kan. Iya. Jadi sedih juga. Cuma kita sama-sama tahu dulu ya Boy juga kan bukan orang yang seperti ini sekarang. Dulu kan kita tahu lu susah banget, gue tahu banget. Iya. Betul. Lu susah banget. Kita tahu lah apa keluarga kita saling kenal lah. Betul. Mama gue juga masih inget banget. Thanks to sampai hitungannya. Sampai kemarin pas kita ketemu, gue cerita sama mama, "Mah,
tadi ketemu si Boy yang ini anaknya tukang jem. iya tukang jem. Bapak gue tukang jem. Kasih lihat fotonya kan, kita foto kan, gue kasih lihat fotonya ke mama kan. Oh ini orangnya susah banget nih dulu nih, tapi mama tahu dia sekarang udah sukses nih. Seneng banget mama ngeliat. Ya nggak sesukses Ceknawan lah, tapi hidup Bukan, jauh lebih baik belum, lah. Belum. Tapi hidupnya sudah jauh lebih baik. Dulu Ceknawan seumuran kita juga nggak kayak begini Boy. Iya sih. Ya kan itu kan proses semua ya Boy. Timeline-nya nggak bisa dijadiin satu lah ya. Nggak bisa. Tapi moment of truth-nya adalah kenapa saya bisa nanya terlalu atau rasanya kalau buat orang yang nonton tuh kok sharp banget, karena selama kita kecil setahun tuh bisa 2 kali kita ketemu kayaknya ya. Pokoknya setiap keluarga mereka kita jalan-jalan. Gue selalu diajak. Gue outsiders, bener-bener bukan pure blood lah kalau orang bilang di film, yang ikut gitu loh. Betul. Tanda kutip bukan, lu juga nggak ngajak anak supir atau anak ART lu sama sekali di semua keluarga itu, enggak. Gue memang outsiders aja, kayak jadi bebek di keluarga ayam hitungannya kan, beda sendiri gitu loh. Iya. Tapi nggak ada rasa gue untuk ketika ketemu Ko Jonathan, dan gue masih simpan memorinya di villa di Prokon lah, atau kita ke Sambolo lah. I don't see any single of sadness yang dia keluarin pada saat itu. Masih tetap jahil, masih tetap petakilan gitu loh. Sampai gue gede, gue punya keberanian untuk nanya hal ini karena gue juga tahu dari kecil. Tapi gue nggak ngerti gitu loh. Gue bener-bener nggak ngerti kok bisa gitu dong. Gue nggak punya referensinya. Kadang kita menyembunyikan sedih kita dengan kita iseng sama orang juga sering gitu loh Boy. Oh gitu ya. Kita suka iseng sama orang, kita suka yang ngobrol, kadang ngobrol juga kita. Itu juga buat ngilangin kesedihan juga gitu loh. Biar agak terdistract dikit ya. Dan gue juga nggak butuh orang ngelihat kesedihan gue kan. Buat apa? Iya. Makanya ketika kita beberapa kali bertemu di momen yang berbeda, dan bukan setahun 2 tahun kayaknya gue dibawa sama keluarga kalian, lebih dari 3 tahun kayaknya. Beberapa event lah intinya, villa di Lembang, nginep segala macam. Lumayan sering lah. Lumayan sering. Tapi di posisi itu I know gitu loh, keluarga lu nggak ada bokap gitu loh. But I don't feel any yang lu ceritain sekarang tuh. I don't feel that. Bener-bener gue dapat vibes-nya lu adalah as seorang koko yang ceria, as seorang, kan kita kalau misalnya di keluarga lu yang second gen kan lu lumayan tua ya. Iya lumayan tua. Sisanya ada Ci Regina, Kodeas kan, paling tua kan Kodeas tuh. Betul. Ya gue yang ke berapa ya? Keempat kayaknya. Kayaknya keempat, dan itu nggak tercermin gitu loh. Kalau versinya gue yang gue bisa reflect, kalau lu jadi murung, lu jadi apa, I get the point gitu loh. Dan gue nggak dapat poinnya adalah ketika lu tetap chill out, kita tetap tetap jadi ya anak-anak gitu loh. Gue nggak nyangka adalah mental yang di apa ya, dihajar itu drawdownnya tuh lumayan dalam loh ini. Lumayan dalam. Tapi gue nggak butuh orang untuk tahu Boy. Gitu ya. Gue nggak mau malah. Gitu buat ya? apa orang tahu kesedihan gue kan? Iya. Buat apa? Ya yang tahu kesedihan gue ya paling istri sekarang kan. Kesedihan gue kalau misalnya tiba-tiba ya ada proyek, gue nggak punya modal, kan sedih juga Boy ya kan? Iya. PO-nya udah turun. Ada proyek, ada modal, sedih juga. Sedih loh. Bener. Iya kan? Bener. Duit di depan mata, modalnya kurang. Iya, itu juga bagian dari sedih. Bener. Walaupun kita ngeliatnya agak lucu ya buat yang nonton ya, tapi memang ya elah masa duitnya kurang. Tapi itu beneran loh, itu beneran terjadi loh. Oke. Dan lumayan sering terjadi dulu. Dulu sering banget terjadi. Ya minjem lah dulu mah. Siapa kayak kan, kita pinjem lah. Toh udah jelas sebenarnya kan. Sampai istri uang dulu saya pakai Boy. Untuk modal. Udah jadi istri? Belum dulu. Masih pacaran. Cuma ya karena PO-nya udah ada. Dia juga believe lah ya. Dia juga believe lah. Dan akhirnya ya tetep lah kita nikahin dia kan. Iya. Aman lah, dia gak rugi juga kan. Ya walaupun bukan ini untung rugi ya, ini bercanda ya. It's just a joke. Tapi ya minimal investasi yang dikasih istrinya bukan investasi bodong lah ya. Bukan investasi bodong. Betul. Minimal ada returnnya buat bantu nikah juga segala macam. Betul. Menarik. Tapi yang penting tuh kalau buat gue tuh, kalau kita ketemu orang, ya kalau kecuali kita udah deket lagi ya Boy, misalnya teman-teman yang deket banget, pasti tahu kesedihan gue. Kita minum bareng, santai bareng di rumah, pasti tahu kesedihan gue. Tapi ini nggak akan gue buka yang ini. Iya. Yang papa tuh nggak akan gue buka, bukan kesedihan yang itu, gitu loh.
Kalau yang lu mau tahu kan tadi kesedihan yang ini nih. Iya betul. Iya kan? Iya, kenapa? Karena versinya saya ada beberapa teman-teman yang juga mungkin yang nonton juga ada yang nggak punya bokap atau gimana. Mereka harus tahu juga ada loh orang yang walaupun guideline hilang, sosoknya hilang, tapi tetap jadi orang gitu loh. Jadi orang dengan sangat baik, masih bertanggung jawab. Bukan jadi tanda kutip berandal atau menjadi berusaha jadi rese gitu loh. Aku bilang, oh gue gak ada bokap, gue ada ngajarin gitu. Jadi sebagai barrier of reason gitu loh. Dan enggak juga gitu loh. I just want to share about, kita paham maksudnya di kehilangannya gitu loh. Tapi titik orang berjuang sampai Ko Agustinus di titik sekarang, ya itu part yang bisa kita kita amini gitu loh, bahwa emang jalan Tuhan kan udah gak ada yang tahu juga gitu loh. Betul. Walaupun ada hal yang memang diambil dari kita belum waktunya ataupun kita nggak siap, tapi kalau misalnya kita jalanin kayak Ko Agustinus ngejalanin, ya life must goes on lah hitungannya. Life must goes on. Just let it go. Just let it go. Iya. Biarin aja. Iya, dan apalagi buat kita yang masih orang tuanya lengkap and you waste it gitu loh, yang really gitu loh. Iya, really. Karena sekarang susahnya gini kok. Be honest ya, kenapa gue buka podcast ini juga? Karena too much things that fake on social media. Kayak aduh banyak banget ya, kalau gue cerita orang parenting lah belum nikah. Orang bisnis lah nggak ada bisnis. Iya. 5 things to do tapi dianya influencer. Bacanya dari sinopsis gitu loh. Banyak lah. Iya banyak lah. Tapi gue berusaha bikin podcast ini atau obrolan ini as a genuine as kita yang hidup untuk ngadepin semua hal yang di depan mata kita. Ya begini gitu loh. Betul. Yang gue selalu cerita di tempat gue punya api gede banget buat jadi kaya. Karena gue merasa gue ketika diajak sama keluarga dia, yang gue dapat bukan full of happiness, tapi full of analytical things yang gue harus bisa. Kenapa jadi kaya tuh enak. Enak banget, dia bisa ngumpul di villa isi 30 orang more maybe. Betul. More kayaknya. Itu villa juga kayaknya more than 7,000 meters I thought. Gede banget kayaknya. Gede banget. Dan gue diajak ke tempat-tempat unknown, ke tempat-tempat yang cuma bisa diakses orang dengan privilege tertentu. Padahal keluarganya mereka atau keluarga Ko Jonathan biasa Gen 1 hitungannya. Kakeknya bukan punya pabrik rokok kan? Enggak kan? Enggak, dia kan? Supply tembakau aja lah. Kan? Maksudnya bukan yang creating money terus bisa di setup anaknya masuk sini-sini. Kan ada kan yang kayak gitu. Maksudnya first gen-nya kuat banget gitu loh. Enggak juga. Dan yang gue tahu adalah kalian besarnya dari sekolah gitu loh. Dari pendidikan, dari education. Dari pendidikan betul semuanya. Dari pendidikan semuanya. Dan gue ngelihat itu buset. Gue kayak masuk ke dalam resource yang kalian gak akan tahu rasanya kalau gak diajak. Gue juga bilang, gue gak akan tahu mungkin rasanya happiness itu ada di titik itu gitu loh. Tapi sekarang udah ngerti kan? Udah ngerti. Tapi ngerti gitu loh. Maksudnya itu pun jadi apa ya? Jadi hal yang dikejar. Kan gue gak ada resource gitu kalau misalnya versinya lu. Ketika lu gak ada bokap, lu lost atau gak punya panutan. Buat orang biasa atau buat gue ke viewers gue yang gue suka bikinin konten, orang susah tuh nggak punya referensi untuk enaknya jadi orang kaya. Ini menarik makan juga. Harus dilihat harganya, beli baju harus tunggu diskonnya. Iya. Dan jadi bukannya dia nggak mau ngejar hal yang nggak ada, tapi dia nggak tahu apa yang dikejar versinya gue. Betul. Tapi sekarang gue juga masih suka lihat-lihat harga kok, Boy. Gitu ya. Biasanya mulai istri yang belanja kayaknya. Kalau kita kayaknya udah jarang. Kalau istri udah masuk ke toko baru nih. Nah itu dia tuh. Gue lihat dulu nih. Masih masuk apa enggak. Tapi ya itu resource yang itu menurut gue kayak apa ya, kayak nggak bisa lu nilai gitu loh. When you don't have any guideline, you cannot pay any money atau berapapun uangnya, lu nggak akan bisa gantiin hal ini gitu. Betul. Dan experience yang gue dapat dari keluarganya Ko Agustinus, versinya saya adalah experience yang gue gak dapet, gue nggak bisa beli pakai duit cuy. Bener-bener itu priceless banget hitungannya. Jangan kan lu, Boy. Gue ke Cek Nawan aja kan, itu priceless banget, Boy. Iya sih. Dia sering ngajakin gue jalan juga, iya kan? Bukan sebagai ponakan atau apa ya, anak ya, Boy ya. Dia nganggap gue tuh anak dulu. Dan gue berasa itu.
gue berasa banget gue dianggap anak sama dia. I see. Dan makanya gue sayang juga sama dia, sekeluarga gitu sama anak-anaknya. Iya. Karena kalau nggak ada dia pun gue nothing boy. Iya. Dan sebenarnya Ceknawan pun gak ada lu dia akan hidup tetap baik-baik saja sebenarnya. Akan hidup baik-baik aja. Tapi hanya kebaikan hatinya aja kebetulan. Ya, dia berkorban loh itu sebenarnya. Buat creating seorang Jonathan itu, dia berkorban banget itu. I see. Ya, berapa tahun gue ikut sama dia. Ya. Berapa tahun mungkin berapa kali gue merugikan perusahaan dia kan. Waste the emotion, waste the time segala macam. Betul. Menarik. Tapi ternyata setelah gue buka usaha pun itu semuanya kepake boy. Yeah. And kayaknya juga dalam diri lu akan cari orang-orang kayak lu juga di luar sana buat di perusahaan lu. Pasti. Iya kan. Pasti. Kayak ada giving back to the community. Pasti tapi susah lah itu. Tapi pelan-pelan pasti ada lah orang seperti itu. Karena itu kan kayak jodoh ya, kita nggak bisa predict about something. Tapi ya rasanya aneh sih. Rasanya aneh punya hutang yang nggak bisa dibalas pakai uang tuh aneh itu rasanya. Sama kayak kita hutang ke orang tua kita kan emang walau mau punya uang berapapun, betul. Lu nggak akan bisa bayar nyokap bokap lu intinya. Betul. Apalagi ini orang lain gitu loh. Orang lain aja mau begini loh. Itu gue juga gue nggak bisa pikir apa-apa sih dulu sih. Kok aneh ya ada orang kayak Ceknawan ya. Gitu. Kenapa mau gitu ya? Ya mau dong, kita juga mau. Iya, maksudnya Ceknawannya kenapa mau kan? Tanda kutip, iya. Itunya kan yang kadang-kadang kita bisa, ya one day mungkin kita bisa undang Ceknawan ya. One day ya. Karena Ceknawan juga emang agak unik, bukan, ya, biasa bukan Jonathan S keponakan. Gue sebagai outsiders pun pasti di behave-nya nggak apa-apa, yang pinter lah boy gitu. Wah, dari zaman dulu dia nggak semua orang gitu loh. Sampai orang Papua pun diajak ke sini untuk dia pinter. Untuk belajar. Sampai pinter. Namanya Guntur Gani sekarang. Dia udah punya marga. Udah punya marga dia. Datang ke sini. Marganya lokalnya lokal Tangerang, dibawa ke Papua ya. Dibawa ke Papua dia. Sekarang pas di Papua udah buka usaha sendiri. I see. Dan pinter juga gitu loh. I see. Menarik. Lucu ya? Menarik. Kita mungkin kalau bisa kita undang kita bahas motivasinya kali ya. Betul. Karena boleh kita juga nggak tahu. Karena kita itu nggak ada di pribadi kita ya. Itu belum sampai di titik itu kita. Belum. We are not as mature as that lah hitungannya. Belum sedewasa itu. Om Gunawan lah. Belum mau gitu loh untuk melakuin itu. Karena kan spend money, spend time, effort semuanya kan itu lumayan loh. Banyak ngedatengin orang kan. Kalau gue karena ya ponakan juga, ya mungkin karena ya udahlah ponakan supaya. Kalau ini orang Papua. Ini kan orang Papua. Orang Papua men. Kalau misalnya yang versinya Ko Agustinus cerita adalah bukan S sih. Lu nggak expect banget nih orang kayak gini ya. Dan bisa dibawa gitu loh. Dan orangnya juga nggak sombong. Oke. Ya kan? Rendah hati, ya kan. Tapi why-nya itu yang nggak ketemu ya kadang-kadang. Aku juga belum ngerti sih. Kenapa? Kenapa ya? Apakah dia ada ngelihat something dari orang tersebut kan yang bisa nih gue tahu nih pasti kedepannya gue akan bisa ngandelin dia gitu loh. Mungkin gue juga nggak tahu tapi ini kan cuma asumsi kita. Motivasi bajiknya kita nggak ada yang tahu, unknown ya. Unknown itu ya. Menarik. Tapi hampir seluruh keluarga kalian itu sama pendidikan tuh respect banget ya. Respect banget. Bener-bener respect banget sih. Ngaco sih. Nggak ada yang sampai parah banget pendidikannya. Bukan parah dalam arti saya adalah nggak kuliah tuh nggak ada. Harus kuliah dulu semuanya sampai beres. Loh, nggak juga boy. Ceknawan tuh nggak kuliah loh boy. Dia cuma diploma doang loh. D3. D3 dan dia abis itu kerja punya pabrik sekarang banyak kan. Nggak semuanya harus sarjana juga enggak. Iya, tapi well educated lah. Well educated. Karena kita sepakat boleh besar di jalan, tapi we don't have any attitude juga jadi nothing gitu loh. Dan attitude itu kan juga kita belajar di sekolah, belajar apa. Betul. Di kuliah juga kita belajar keberagaman. Iya kan? Komitmen segala macam. Komitmen semuanya. Yang sebenarnya ketika kalian nggak kuliah ya itu yang nggak bisa dikejar gitu. Itu susah buat dikejar. Karena ketika kalian masih muda atau di bawah umur 20, kalian melaksanain tugas itu sebagai sebuah kewajiban. Tapi kalian udah mulai rebel kan, udah mau kuliah. Nah, itu dia. SKS segala macem, komitmen. Ya itu tanggung jawab kalian semua. Tanggung jawab sendiri, yang udah gak bisa dikontrol lagi. Sama kayak di kerjaan nanti juga kan semuanya. Ya. Semua tanggung jawab kalian. Betul. Tanggung jawab kita. Betul. Mau gitu kerjain apa enggak. Berapa banyak yang dikerjain. Iya, betul. Karena kita dapat gaji. Oke. Kalau kuliah kita bayar. Iya kan? Kalau ini kan kerja kita digaji nih. Oke. Iya kan? Kerja harus tanggung jawab kan?
nggak tanggung jawab. Kalau di kuliah aja nggak tanggung jawab, Ya, lebih panjang lagi urusannya. lebih panjang lagi urusannya kan. Kalau misalnya gue tanya untuk 3 hal yang ngebawa seorang Agustinus Gani di titik sekarang apa? The main things yang paling besar yang bawa lu di titik ini. Lu bisa survive, lu berhasil tanda kutip untuk keluarga, untuk kehidupan yang jauh lebih baik, untuk semua hal yang ditakutkan pada saat kita kecil. Jujur kita kecil takut ya. Gue sih takut ya. Gue takut banget loh. Takut banget. Apalagi pas mau merit boy. Oh iya. Gue jujur gue takut loh. Apa yang ditakutin pas mau merit? Gue bisa gak nih hidupin dia dengan baik? Kan lu gak mau dong bawa Iya anak sih. orang Iya sih. terus hidupnya susah. Iya. Gak mau dong. Iya betul. Lu kan kepala keluarga kan. Betul. Kita harus kasih kehidupan yang harusnya lebih baik dari sebelumnya dong. Iya kan? Karena kita menggantikan orang tuanya. Dan kita harus ngebiayain juga nanti semuanya kan. Betul. Anak nanti. Betul. Itu juga takut dulu. Takut ya? Takut. Walaupun sebenarnya Tuhan udah bukain gue jalan pada saat itu. Dipahami. Tapi fear-nya tetap ada. Tetap ada. Bukan tetap untuk dijauhi, tapi untuk gimana caranya tanggung jawabnya itu menjadi solid gitu ya. Betul. Terus 3 hal yang ngebawa di titik lu sekarang, versi lu apa? Kalau versi gue sih grit ya, nomor 1 ya. Why grit? Keinginan yang kuat itu butuh banget boy. Lu gak punya grit, lu gak punya apa ya, lu gak solid sama sekali di diri lu ya boy ya. Kalau gue bilang mah apinya gitu ya. Apinya betul. Itu penting banget sih. Karena what kind of grit yang lu bikin di badan lu untuk mencapai di titik ini? Apakah merit menjadi tujuan lu? Kalau gue boleh cerita, nyokap gue kan udah tua banget ya. Punya gue tuh umur 33 kayaknya nyokap gue punya gue. Gue udah ngitung tuh kalau gue kerja di kantor, gue punya mobil tuh kalau gue anak kantor tuh 33 lah. Udah jadi manajer lah, udah aman tuh gue bisa beli mobil umur 30. Tapi kalau gue tambahin umur 30, mak gue tuh udah 60 lebih. Sedangkan udah kan ngitung begitu udah ya. ngitung gue karena kayaknya 60 lebih nih orang udah digambreng nggak sih gitu loh. Digambreng dalam arti bonus lah ya. Bonus banget. Dan anggaplah kita pahit-pahitnya 55, itu ada yang gue kejar gitu. Gue takut orang kan rest in peace ya. Meninggalnya dalam damai. Gua rasa nyokap gue gak akan meninggal dengan damai kalau misalnya dia ngelihat gue tuh belum jadi apa-apa gitu. Iyalah pastilah. Jadi gue punya timeline, ya gue takut orang tua gue meninggal. Gue bilang umur 20 gue mau punya mobil, umur 21 gue mau punya rumah, umur 22 rencana gue mau nikah. Buat ngejar timelinenya nyokap gue yang udah sangat tua itu menurut gue. Karena takut bro gitu loh. Itu betul, yang jadi apinya gue gitu loh. Nah kalau versinya lu di gridnya lu sendiri, apa yang mau lu kejar? Dulu apa sekarang? Dulu dong. Kan dulu. Sekarang kan udah achieve everything. Walaupun ada yang masih ada lagi target kita ya, kan pasti. Tapi kan sebelum ini, untuk di titik ini, grid yang gedenya di lu apa? Ya sebenarnya hampir mirip sama lu boy. Mama gue mau banget nyenengin mama gue boy. Gitu loh. Gue gak mau mama gue dengan semua perjuangan yang udah dikeluarin. Ya dulu kan mama gue juga sempet diinjak-injak juga sama orang ya kan. Maksudnya bukan diinjak-injak. Ya dalam arti fisik ya, lah bukan ya. Tapi secara moral. Secara mental semuanya. Mama juga kena banget tuh mentalnya semua waktu dia sendirian ya. Iya. Udah gitu ya kita kehidupannya biasa-biasa aja boy. Gitu loh. Kadang kurang malah. Betul. Makanya harus pinjam sana sini pada saat itu. Pinjam sana sini, terus gue juga harus bantu bikin kue dulu, ingat banget gue. Sampai sekarang gue masih bisa boy bikin kue lapis, baking. Tapi bikin adonannya nggak bisa, mama gue yang jago. Tapi untuk bakingnya gue masih bisa boy sampai sekarang. Saking banyaknya dulu yang gue bikin tuh, bisa tanya mama gue sehari gue bisa bikin berapa, 40 boy lapis legit boy, loyang. Wow. Hampir berarti 40 lah. Berarti kerjanya telur tuh diberesin, gula. Ya mama gue udah selesaiin adonannya semua dari subuh. Mama gue kerja, ya udah karena kita lagi santai di rumah, ya udah kita yang bikin. Lumayan tuh dulu juga digaji sama mama kan. Jadi kita bisa jajan juga gitu loh. Betul. Satu kue dapat berapa dulu kan? 10.000 sih ingat gue deh. So the big resource dari gridnya lu atau api yang bikin lu di titik sekarang adalah pembuktian ke orang tua atau pengen mereka senang juga ya? Pengen mereka senang. Gue pengen ngajak mereka jalan juga. Bukan mereka lah, mama gue lah sekarang. Iya. Mins kan masih ada cici sama adek lu kan? Betul. Mau banget lah ngajak mereka. Kayak sekarang pajak gue aja dia diurusin sama cici gue. Ya kan? Jadi ya saling berbagi lah, enak-enak lah. Iya. Sama-sama enak. Berarti resource grid paling gede sepakat orang tua lu ya? Bukan capaian orang lain, bukan emang lu mau enggak ya? Enggak, gue enggak butuh juga sampai ya kalau kita dikasih kekayaan nanti sampai berkali-kali lipat sama Tuhan ya kita enggak mungkin nolak ya. Sepakat. Cuma yang penting mama gue nih
happy dulu nih gitu loh. As simple as that ya sebenarnya. Iya, simple banget. Yang penting mama gue happy. Saat kapan lu tahu lu harus ngelakuin sesuatu untuk ngebuktiin hal ini buat nyokap lu? Pas gue mulai kerja, gue setiap hari doa boy. Oke, menarik. Setiap hari gue doa ya, karena gue percaya apa yang lu ulang-ulang, doa yang lu ulang-ulang itu kan jadi sugesti buat lu nih boy. Afirmasi ya kan? bentuknya. Betul. Nah itu setiap hari gue doa. Setiap malam untuk ya Tuhan sebelum saya umur 30, tolong bukakan saya sebuah bisnis. Saya nggak tahu apa itu bisnisnya, tapi bukakan mata saya. Saya mau bisnis, saya mau jadi pebisnis. Gitu. Itu aja. Yang itu yang gue ulang-ulang. How long? Until you found that business? Years? 8 tahun. Hah? 8 tahun. Semenjak gue doa terus tuh setiap hari. Oh, kerja nih berarti setelah lulus kuliah ya? Iya, setelah lulus kuliah. Wow. Gue mau benar-benar sebelum gue umur 30. Karena gue udah punya target lagi nih. Umur 30 sampai umur 40 sekarang nih. Gue ini saatnya untuk ekspansi gue boy. Iya. Expanse nih. Iya. Doubling my money gitu loh. Nanti 40 ke atas gue akan saving mulai-mulai itu. Ya. Dari ekspansi yang udah ada ya gue saving tenaga aja juga dulu. mulai berkurang, apa segala macam. Betul saving untuk anak kan nanti kan kuliah gitu kan. Ini itu. Karena udah punya target yang lain boy. Karena ini kalau bisa nih jangan sampai ngelewatin umur target gua nih. Siapa yang ngajarin lu untuk bisa bilang 30 itu sebagai sebuah capaian lu untuk tolong deh please banget gitu-gitu? Gak ada boy. Terus kenapa harus 30? Why doesn't 35? Atau timeline ini kan gak ada di buku, gak ada di referensi, gak ada di online, bukan hal yang dikonsumsi publik. Timeline itu datang dari mana? Timeline itu gue mikir aja sendiri. Okay. Jadi gue pikiran gue sendiri semuanya. Karena gue kerja sekarang seperti ini. Kadang kita kerja up and down. Ya. Pada saat lagi down gue tahu gue downnya begini nih. Kalau gue terus sampai ke tahun ke depan, gue lihat gue bisa jadi seorang apa nih. Next PR dari Cek Naon kan selalu ngasih gue target apa. Setiap tahun tuh targetnya apa lagi tahun ke depan. Sampai sekarang pun gue usaha. Kalau kita ketemu target kemarin gimana? Yang tahun depan gimana? Masih begitu loh boy. Masih begitu. Jadi memang sudah terbiasa dengan target boy. Pada saat itu. And then when you achieve atau when you found this kind of bisnisnya cukup unik, cukup spesifik. Mungkin kita nggak bisa spill. Kapan lu nemuin hal ini, di umur berapa? Kejadian 29? Umur 28 boy. Wow. 28 pada saat itu. Umur 28, jadi gue setelah keluar dari tempat Ceng Nawan, gue dapet invitation juga. Ya gue juga apply coba untuk gimana kita di luar sono ya gitu loh. Selain ada without the guidelines, tanpa tangan yang menggenggam, ini gue bakal jadi apa gitu. Go big or go home lah itu. Go big or go home. Go big or go home. Or go fuck. Iya sih. Bener gitu. Iya kan? Iya. Dan kasarnya seperti itu kan. Udah punya pacar? Udah. Yang Cici? Iya, si Fania udah punya. And he accept that you going out from the company? Accept. Accept. Karena ini udah terlalu nyaman gue nih boy. Gue takut nih boy. I see. Gue takut karena target gue kan masih jauh nih. Masih ada 2 tahun lagi untuk achieve nih. Gue udah mulai nyaman nih, nggak mau nih gue nih. Paham. Gue udah takut banget. Jawaban doa pun gak akan bisa ketika lu juga masih di dalam kan. Doa juga gak bakal dijabah gitu. Bukan dijabah tanda kutip direalisasiin, mungkin bisa. Tapi not as big kalau lu udah keluar dan cari jalan lu sendiri. Cari jalan gue sendiri gitu loh. Dan coba sama orang lain, dan akhirnya ada yang percaya sebagai manajer juga. Dan orangnya juga baik. Orangnya baik banget gitu loh. Dan akhirnya gue what kind of statement that your wife now bilang ke lu ketika lu keluar? Kan biasanya yang takut tuh bukan kita loh, kadang-kadang yang takut ketika kita berusaha. Nggak dia doang boy yang takut boy. Mama gue takut, mertua dulu, calon mertua boy. Ini si Jonathan. Ini bener sih. Ini realistis. Kadang-kadang ketika kita mau ubah haluan, kita mau lawan 4 perahu atau ada keputusan yang cukup besar, yang takut tuh bukan kita. Kitanya malah memberanikan diri ya. Ayo bisa gitu. Yang lain jangan gitu. Karena gaji udah lumayan kan. Iya benar. Gaji udah enak banget. Benar. Gue nggak pakai gaji itu gue untuk hidup dikit banget lah hitungannya. Cukup banget. Iya. Ya pakai buat itu paling berapa persen sih boy gitu kan. Betul. Tapi kenapa mau keluar gitu ya? Iya, tapi gue juga bingung kenapa gue mau keluar sejujurnya. Gue bingung. Yang pada saat itu ya. Pada saat itu. Tapi gue punya kemauan keras. Lu jawab dong calon mertua lu apa segala. Iya mah gini. Iya parah banget kan. Dia sampai ngomong,
kamu serius Jo? Ini menjadi sebuah lelucon karena ini di mertua nih, ini bukan nyokap lagi nih, ini udah lucu banget soalnya. Kalau mama udah nggak bisa bilangin kemarin dia. Pas iya gue sih. ngobrol, Pak Iya gimana? sih, iya sih. Mama udah takut banget, tapi mama tahu kamu nggak bisa diomongin orangnya. Jadi ya udahlah, urusan kamu deh. Oke. Sampai gue sakit-sakit dulu. Gak punya duit boy, tinggal 500.000. Iya kan, dari duit ratusan juta gue pegang kan buat modal tuh kan. Minjam duit si Vania dulu kan, masih pacaran. Gokil. Duit tinggal gue pecing, mau sakit lagi ke rumah sakit kan. Nanti gue inget banget tuh. Tapi untung ada adik gue juga sama kakak gue kan yang bantu kan. Cuma mertua juga udah takut banget. Ini anaknya mau dititipin ke Jonathan nih gitu loh. Jonathannya baru mau nge-gambling lagi dia. Iya. Waduh. Gue juga bingung dulu mau ngejelasinnya gimana. Cuma punya percaya diri lah. Iya. Punya PD-nya itu loh pada saat itu. Oke, berarti grit itu dimulai dari pertama kali lu kerja, lu udah ngerti nih hidup bakalan kayak gimana. Gak semuanya mengerti banget lah, gak. Pada saat itu juga kita masih ada bodoh-bodohnya juga lah boy. Tapi kan apinya sudah besar sekali untuk naklukin dunia, ya gak sih? Walaupun kita sepakat kita bodoh, gue bisa nih ngadepin dunia nih kan. Bisa, gitu bisa. Kan, seolah-olah harusnya bisa. Pikirannya pada saat itu. Iya, harusnya bisa. Kemampuan gak ada ya? Kemampuan belum ya? Belum kan? Jauh lah itu masih jauh banget. Tapi kan konyolnya kita pas masih muda, pas ini gampang hidup gini doang gitu loh. Orang-orang pada gini. Cek nawan kan. Papa gue dulu bikin usaha kan. Wah bisa lah gue. Masa gue gak bisa sih gitu. Dicemplunginnya langsung ke manual mesin. Sedih banget dulu gue. Iya. Kerja keringetan kan. Keringetan, gak ada AC. S1 kerja keringetan boy. Iya. Menarik. Grit ya, grit is the main powernya lu untuk nge-achieve semua ini ya. Buat gua ya. And the second one? Second one, kalau lu urutin the priority, the scale-nya yang menurut lu, yang kedua nih kalau gua nggak pegang kayaknya. Kalau kedua itu buat gua, jadi ilmu nanya 3 kan. Pertama grit itu yang paling penting banget. Itu buat gue tuh. Dan yang kedua itu knowledge sih. Knowledge ya? Knowledge. Dengan adanya grit tanpa knowledge juga memang repot sih. Iya. Gue butuh knowledge boy. Betul. Kalau gue ngobrol sama lu, dengan gue yang tanpa knowledge, emang lu bisa ngobrol sama gue boy? Iya. Sepakat. Mungkin kita juga nggak bisa ngobrol boy. Sepakat. Iya kan? Gue butuh banget knowledge boy. Untuk bisa connecting the dots-nya itu ya. Betul. Untuk kita bisa. Kita ngobrol sama siapapun ya. Kalau kita punya knowledge, kan enak boy ngomongnya boy. Dia ngomong apa kita tahu. Dia ngomong B kita bisa tahu. Walaupun kita tidak tahu tidak dalam. Tapi kan ada satu knowledge yang kita dalami. Ya kan. Lu sama gue beda. Ya kan. Tapi kita butuh knowledge boy. Itu nggak bisa. Unbeatable sih itu. Nggak bisa. Tapi nggak ada knowledge mati juga sih. Cuma tetap yang nomor 1 tuh grit. Iya. Ya, lu pintar disupport sama knowledge. Kalau lu pintar nggak ada gritnya, lu santai aja deh. Iya kan? Iya. Ya lu santai ya, lu punya duit kok sebenarnya. Iya, benar. Sama-sama punya duit kok. Sama-sama punya duit, sepakat. Lu pintar punya duit juga kok nantinya. Tapi dengan adanya grit, ini scalable lah jadinya ya. Iya, karena gue big yang lu tadi bilang. Gue mau go big. Yes. Bukan gue mau cuma ya segini-segini aja. Normal things of life, kita jalan aja. Nggak mau gue mau ya nanti gue mau hidup kita nyaman udah pasti semuanya sesuai dengan apa yang kita mau lah hitungannya. Yang menurut kita masuk akal lah ya. Masuk akal. Bukan punya landasan helikopter lah, bukan lah ya. Ya kalau cukup untuk beli itu why not sih. Why not bro. Sekarang Ceng Taman udah punya pulau ya kan. Iya sih. Iya kan. Iya sih, itu agak ini sih. Agak serem ya Cek Nawan ya. Itu makanya kan. Dia iseng beli pulau ya. Iseng beli pulau makanya kan. Gue juga yang bangun dulu boy. Pada saat itu? Iya gue yang bangun untuk bangunannya semua tuh. Untuk villa-villanya. Villa ya? Villa khusus buat keluarga doang sebenarnya sih. Sama kerabat-kerabat dekatnya si Om Gunawan lah. Customer gitu. Iya. Ya, kalau cukup untuk itu why not boy? Kenapa enggak? Dan kalau gue emang suka, gue mau beli pulau. Iya, dan gue punya uang, kenapa enggak? Gak ada yang protes. Iya, gak ada yang protes. Lu juga nggak tahu kan Ceng Nawan beli pulau sebenarnya kan kalau gue nggak ngomong kan? Iya. Ya mungkin tahu dari Oong kan? Belum, kayaknya belum. Iya makanya. Dia juga nggak koar-koar kan? Iya. As happy as that aja. Iya, buat happy buat diri aja sendiri gitu loh. Tapi knowledge ini menarik ya. Setelah ada grit, knowledge itu ya harus ngebantu kita ngecapai semuanya ya knowledge ya. Betul.
Menarik. Dan itu Walaupun sebenarnya gue juga bukan orang yang high knowledge banget. high knowledge banget, enggak. Nah, gue biasa aja, tapi karena sering ngobrol sama orang, sering nyari role model seorang ayah nih. Dulu sering banget gue nyari ngobrol sama yang jauh lebih tua gitu loh. I see. Ngobrol-ngobrol, oh dia tuh seperti ini, nggak cuma Ceng Nawan lah, Oke. nggak cuma dia lah. Dari orang lain Knowledge di sini buat kita jelasin ke teman-teman bukan dalam arti harfiah sebagai sebuah ilmu eksak atau ilmu pasti ya. Tapi knowledge ini yang kita bisa bawa ke sekitar kita, ini yang kita bisa bawa maju dalam dalam komunikasi kita, ketemu customer atau ya kita mau approach bisnis atau apa. Knowledge ini means-nya yang itu ya hitungannya. Iya, dan knowledge yang untuk ilmu eksak juga penting lah boy. Iya. Itu juga penting. Iya. Karena kalau nggak lu nggak punya logic dong, ya kan? Betul. Logic kan dapatnya dari situ kan. Betul. Tetap butuh lah. Tetap butuh. Cuma dalam hidup nanti malah itu yang paling cuma berapa persen doang sebenarnya. Yang nggak diajarin yang jauh lebih banyak kita harus gali di luar sana. Communication skill, ya kan? Sales skill, ya pitching skill lah apa? pitching semuanya kan, untuk closing, sampai jadi production, sampai maintenance, customer segala macam, customer retention, betul. Itu kan semua knowledge ya. Iya itu yang knowledge menurut gua. Cuma tidak meninggalkan knowledge yang dulu kita pelajari di sekolah, kuliah. Itu nggak penting, itu penting juga, penting banget. I see. Oke. The last thing, the number 3, the third things. Nomor 3 setelah knowledge, itu yang lu rasa di perjalanan lu, wah ada ini repot nih 3 hal ini. Nggak ada ini repot. Family boy. Oh ya. Family boy. Wow. 3 core di hidup gue boy. Gue harus punya keinginan keras, knowledge yang cukup, kalau bisa lebih bagus lagi. And the last thing is family. Family boy. Apalagi boy. Kalau kita udah achieve semua aja boy, apa yang kita mau kita udah. Dan kita nggak punya rumah yang kita bisa pulang ya, bingung juga ya. Family boy. Nanti kan gue harus siapin generasi gue selanjutnya boy. Ya mama gue juga itu masuk family gue juga, ya kan? Tapi intinya adalah tempat di mana yang lu bilang rumah ya ini family ini kan. Yang lu di mana lu capek dimanapun ya lu pulangnya ke rumah. Karena setelah kita miliki 2 ini, untuk apa boy? Untuk mereka kan? Ya. Semuanya buat mereka boy. Ya. Buat gua itu. Soalnya ada beberapa orang ketika dia udah achieve 1 dan 2 mereka hidup baik ya they live their own family, malah cari masalah baru kan. Ada beberapa yang memutuskan hal itu gitu. Betul. Tapi di tempat lu family adalah part of the pillars ya gitu. Harus. Nggak ada mereka nggak semangat juga gue kerja boy. Boy kalau kita nggak punya istri, nggak punya anak boy, kita kerja mati-matian, kita cari duit banyak buat apaan boy? Main cewek gitu loh. Tapi ada kan melakukan itu. Ada. Tapi maksudnya what kind of purpose gitu? Purpose-nya apa gitu loh? Ya. Tapi kan perasaan menaklukkannya mereka itu kadang-kadang kebanyakan ya. Bukannya maintain, kan kita maintain keluarga kecilnya udah pusing ya kadang-kadang. Udah ribet banget gitu. Dia malah cari masalah di luar lagi. Ya gak apa-apa sih, mereka mungkin mampu ya. Mereka mungkin mampu. Tapi kalau baik-baik saja ya. I can bear it kalau gue. We can bear it. Menarik. Itulah family lah. Itu core-nya gue juga lah. Tapi nggak ada kepikiran untuk anak langsung kan lu kalau mau urusan anak ya langsung. Kan ada beberapa orang yang gue siapin beberapa hal dulu, overthinking dulu lah, ada budgeting dulu segala macam. Nggak, anak gue langsung karena ya kalau dikasih sama Tuhan rezeki juga kan itu. Iya sih. Anak juga rezeki. Soalnya kan sekarang banyak banget influencer yang nggak jelas datang dari mana, say that lu hidup ini apa segala macam, anak kan ada budgetnya sendiri, lu punya anak aja lu nggak punya duit gini, yang ngebuat beberapa orang jadi nggak realistis gitu. Padahal kita juga nggak prepare apapun kan, ketika punya anak aja. Iya punya anak. Gue cepet kok waktu itu, nggak sampai ya setelah gue married pas bulan depannya kalau nggak salah, Vania test pack udah punya anak, ya udah, thanks Lord, udah gitu aja gue. There is no preparation at all untuk hal-hal ini, just keep going karena udah bagian dari yang lu rencanakan udah siap, juga. Iya. Karena kita udah siap gitu sebelumnya gitu. Karena kita menikah kan juga mau punya anak boy. Kecuali gue juga punya temen yang child free. Ya it's okay, itu their choice gitu. Yang repot adalah si child free ini mengcampaign everybody should be child free, ya nggak sih?
Ya harusnya sih nggak usah campaign kayak gitu ya. Iya, tapi kan? most likely karena mereka minority, so they campaign it as an happiness and endless happiness untuk mereka gitu. Seolah-olah. Nggak masalah, itu mereka lah boy. Iya, tapi kita ya kadang-kadang kita boy. bising banget gitu. Bodo amat lah. Gitu Mereka ya. ngomongnya depan kita sekarang. Emang kenapa? Iya. Kan boleh dong. Nggak unbeatable juga happiness kita dengan Iya. anak-anak kita. So we are at the different Dia happy, areas ya. dia happy, kita happy Iya, ya kan? iya. Sama-sama happy. Sebenarnya bisa hidup berbarengan, bisa juga, bisa aja. Iya, iya. Nggak ada masalah mereka. Yang serunya kalau misalnya si child free-nya ini ngajarin kita gimana caranya hands on anak ya. Itu gue sering banget gue lihat tuh boy. Gue pengen ketawa tapi ya udahlah ya. Iya. Ini lagi di podcast gue. Sebenarnya gue mau ketawa sih. Tapi ya banyak lah, itu banyak Iya, banget. kan seru banget kan. Dia aduh itu Dia lucu bisa banget. bilangin kita untuk cara Inilah. handle anak seperti Iya. lu punya anak dulu deh. Iya. Itu konyol banget sih. Itu hal yang paling lucu banget. Lu punya anak dulu deh, Iya. baru bilang deh. Baru bilang deh. Baru sama ya. Sama frekuensinya sama kita frekuensinya deh. Oke lah gitu masuk ya. Jangan lu AM, kita FM hitungannya. Lu gak akan bisa gua dengerin, susah banget. Susah. Referensi Tapi nggak apa-apa lain. lah, itu urusan mereka It's lah. just jokes mungkin ya ketika kita bareng atau mereka juga kebablasan atau apa. Tapi itu lucu banget sih kalau kita Lucu, di tongkrongan. lucu. Gua juga lucu. Itu gokil banget sih. Wah lu gini, anak lu gini. Wah anak lu gak bisa digini. Ah iya. Itu seru banget. Nanti Itu seru banget. kalau misalnya dia kecelakaan, child free-nya kecelakaan, punya anak ya kita lu baru rasain sharing lah. lah. Oh, Ya. Hi bro, what's up? Gimana? You Masih good? bisa gak? Ya lo omongin dulu bisa gak? Oh, you written already about what you told me to do. Loh, Ini. nggak usah ditulis kan, ada tuh jejak sosial kan. Oh iya, Ya, lu jejak ngomong, sosial media. ya lu ngomong gini ya. Di archive kayaknya. Dari kafe aja. Di archive kayaknya. Oke lah. Kurang lebih ada 1 jam kita ngobrol. Thank you banget. Thank you banget, boy. Thanks for coming. Kita juga dipertemukan dengan accidentally hitungannya ya. Gak Accidentally. sengaja banget. Nggak sengaja karena gue masih inget nama lu, masih inget muka lu Iya. banget. Gue gak Cuma berubah ya. Nggak berubah, Aman ya? nggak berubah. Aman ya? Cuma ya namanya otak ya life kan. must go on. Kita berapa lama berarti gak ketemu? Kalau banget, misalnya 10 tahun, gue udah sekarang hampir 20 tahun mungkin. mungkin Terakhir cuma kan gue inget SD kayaknya. banget muka lu. Makanya kemarin pas gue tegur kan, gue inget nih mukanya nih, kan gue langsung begitu Iya, kan. Boy. iya. Istri Iya. lu nolnya bingung, dia juga ngeliat gue nggak kenal kan istri lu Ah. kan. Kayaknya gue kenal baru lu. Iya. Oh, ke Jonathan boy. Oh iya. Gue mau nyebut itu Iya. cuma gue lupa gitu. I see. Oh, sorry lah. Ya, aman. Gitu udah lama banget gak ketemu. Dulu waktu saya kontak Ko Agustinus itu ketika masih di pabriknya Gunawan. Betul Waktu betul. gue main konveksi pada saat itu. Buat ada seragam gak nih? Gue lagi nyari. Iya nih lagi pada saat berjuang itu. nih dulu nih. Pada saat itu. Ya at the end of the day kita ketemu lagi at the other moment, at the other event. Everything change, life changes. Semuanya berubah. Semua berubah. Gak ada yang bisa pasti ya. Semuanya tergantung apinya masing-masing. Ya apinya yang tadi lu bilang deh. Iya, tapi menarik. Ketiga itu family, I really appreciate it. Tapi lu ngerasain gak sih Boy? Ngerasain juga dong, family dong. Iya. Family salah satu Iya. yang bikin lu semangat Iya, juga iya, kan? iya. Iya. Karena ya kita mau ancur-ancuran kayak apa kalau nggak pulang gimana pak? Rasanya nggak pulang tuh nggak enak tau. Makanya. Nggak enak tau. Nggak punya rumah tuh nggak enak tau. Even you have your own happiness di luar sana yang lu bisa menaklukkan semua orang, karyawan lu 1000 orang, but you don't have any place that called home. I don't Itu dia. think you have a complete life nggak sih gitu loh. Betul. Kita masih lucu, pulang masih ada anak, istri masih nungguin. Nanti anak udah gede kita bisa jalan-jalan bareng. Betul. Ya kan? Iya. Tapi somebody said that ada beberapa circle-nya gue ngomong, lu tau gak bro, Kaisar Cina aja selirnya banyak. Ya itu Kaisar Cina bro. Ya tapi kan maksudnya afirmasi diri untuk bisa melakukan itu, jadi it's a justice for him bahwa dia tuh bener gitu loh. Kaisar Cina tuh selirnya Sebenarnya nggak banyak. ada masalah juga kalau dia emang mampu ya. Ya kan? dia. Kalau mampu Itu ya dia. udah. Dan Kalau saling tahu ya. Iya saling tahu aja Nah. gitu loh. Ya udah, sama-sama tahu ya. Yang repot kan yang pertama, yang kan kalau Kaisar Cina tahu nih istrinya tahu rajanya punya selir, kalau di kita enggak nih yang repot. Kalau gue masalahnya gue nggak mampu lah. Kalau itu gue bukan bilang belum, Iya. itu gue nggak mampu lah gue. So
kalau nggak ada clarify everything about this kind of topic itu bukannya belum tapi emang enggak itu ya. Nggak mampu loh. Nggak mampu ya. Ya, capek juga boy. Iya. Satu ya udah begitu. Emotional things banget sih. Satu aja belum habis-habis boy ya kan. Gokil. Nggak habis-habis kelakuannya juga kan. Iya. Nah, sama kelakuan kita juga menurut dia nggak habis-habis. Iya benar, makanya sama-sama. Sama-sama gitu. Menarik. Anak belum lagi kan. Nah, ini baru yang satu kan. Coming soon yang kedua apa sih kita nggak ada yang tahu. Betul. Apalagi mama nanti makin tua, makin kayak makin balik lagi ke anak-anak kan. Ya. Kan pasti begitu. Nanti kita begitu cycle-nya kan. Oke. Menarik. Menarik thank you banget. banyak. Thank you sudah datang ke sini. Thank you banyak. Mungkin gue mewakili pribadi gue. Say thanks to your family, your humble family. Untuk keluarga Gani khususnya. Terima kasih sudah brought me here. Without the reverence, I don't think I'll be here. Yeah. See you at the next episode. Semoga kita ketemu lagi di episode lainnya dengan topik yang lebih seru dan bintang tamu yang lebih baik lah, lebih oke. Thank you. Thank you boy. Thank you ya udah diundang. Thanks a lot.